Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah apa yang kami pelajari itu bermanfaat untuk kami dan tambahkanlah ilmu. Yaitulah sebaik doa yang Ustaz panjatkan kepada Allah agar kita senantiasa dirahmati oleh Allah dalam langkah kita menuntut ilmu, anak-anakku sekalian. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran online ini, Ustaz di sini akan mulai perkenalan dulu ya. Ustaz harap antum semua sudah menyimak video yang kemarin sudah dibagikan ya, sudah diperlihatkan ke kalian, yaitu berupa masa pengenalan lingkungan sekolah. Di situ antum sudah hafal semua kan nama-nama gurunya? Ya. Di situ ada Ustaz di situ. Coba tebak namanya Ustaz siapa? Kalau masih ingat berarti Masya Allah antum sudah siap belajar. Karena insya Allah nanti ke depannya ya, pelajaran Al-Quran yaitu berupa tahsin dan tahfidnya, insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz ya. Antum semua akan belajar bersama Ustadz. Nah, jadi meskipun antum di rumah dan Ustadz mengajar dari sini, antum belajar dari online sini, insya Allah kita semua tidak boleh patah semangat, karena ini hanya sebuah halangan kecil dalam menuntut ilmu ya. Antum semua harus tetap semangat, apalagi yang kita pelajari ini adalah Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'anul Karim itu salah satu mukjizatnya Nabi ya, mukjizat Nabi kita semua. Jadi kita harus semangat mempelajarinya. Di dalam Al-Qur'an ada petunjuk untuk kita semua ya. Kenapa? Karena kalau anak-anakku semua di kelas Ali ini ya, kelas Utsman ini juga, jadi Ustadz mengajar 2 kelas ya, kelasnya bertetanggaan, sebelahan. Jadi kalau kalian kemarin sudah melihat di sekolah, itu kan kelas Ali sama kelas Utsman ya, kelas 1 Ali dan kelas 2 Utsman itu bersebelahan, bertetangga ya. Nah, jadi kalau anak-anakku semuanya ingin menjadi manusia terbaik ya, manusia terbaik di seluruh ya, di kalangan semua ciptaan Allah, terutama manusia, maka seperti apa caranya? Caranya adalah pelajari Al-Quran ya. Karena dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari sahabat Imam Al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, bayangkan antum sekarang belajar Al-Quran dan juga bisa jadi di suatu saat nanti antum akan mengajarkannya ke temannya antum ya, adiknya antum atau saudara. Maka antum semua sudah menjadi orang yang terbaik. Dan tidak lupa juga mengamalkannya. Karena konsekuensi atau kalau kita sudah mempelajari Al-Quran, maka kita harus mengamalkannya juga ya. Karena itu adalah tujuan utama diturunkan Al-Quran, untuk ditadaburi, untuk dipelajari, diambil pelajarannya dan diamalkan. Dan juga ingatlah selalu bahwa setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai pahala ya, sebagaimana Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa salawatnya ya. Jadi ketika kalau disebutkan nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa salawat, Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam ya, jangan lupa salawat. Karena itu adalah tanda cinta kita kepada Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyampaikan kepada kita, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah
dari Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali. Bayangkan, satu huruf jadi 10 pahala kebaikan. Gimana? Antum masih kurang semangat lagi baca Quran? Tentunya harus semangat, ya. Belajar Al-Quran, belajar untuk cara membacanya dengan baik dan benar sesuai tuntunannya Rasulullah, ya. Jadi satu huruf bernilai 10 pahala kebaikan. Satu huruf itu seperti apa, Ustaz? Jadi kalau antum ya baca dari awal halaman pertama Al-Quran sampai akhir, itu hurufnya mencapai ratusan ribu huruf, ya. Dan itu ya per hurufnya dinilai satu pahala 10 kebaikan. Misal antum baca surat Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf ba, kita ambil kata pertama aja ya. Huruf ba, sin, dan mim. Berarti ada 3. Huruf ba, sin, mim. 1, 2, 3. 3 kali 10 berapa? 30 kebaikan. Bayangkan, antum dapat 30 kebaikan dalam membaca kata bismi aja. Bismi, belum ya? Bismi belum bismillahirrahmanirrahim. Maka Ustaz harap antum tunjukkan semangatnya meskipun belajar dari rumah, ya. Tentunya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta tolong kepada orang tuanya untuk bisa membimbing, ya. Karena kalau anak-anakku sekalian belajar sendiri tentunya masih butuh penyesuaian karena di sini menggunakan alat-alat berupa handphone, ya. Taib itu juga. Dan juga Ustaz menyampaikan di sini kepada para orang tua, ya, para ayah, bunda, bapak, ibu, umi, abi, ya, untuk tetap semangat mendampingi anaknya, ya, membersamai anaknya dalam pembelajaran online ini, karena memang ya qadarullahu masya'afal, alhamdulillah ala kulli hal keadaannya seperti ini dan menuntut kita belajar via online, daring ini, ya. Karena memang belajar online ini tidak efektif. Yang paling efektif memang bertemu tatap muka, ya. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini, amin, amin. Baik, Ustaz sekarang masuk ke inti pembicaraan kita. Apa itu, Ustaz? Nah, antum di sini sekali lagi mau belajar apa dengan Ustaz? Belajar Al-Quran, ya. Belajar Al-Quran itu beda dengan belajar yang lain, ya. Karena yang kita pelajari ini intinya ilmu, ya. Semua ilmu, ya, baik itu ilmu pengetahuan, ya, ilmu apapun bersumber dari Al-Quran, ya. Jadi kalau sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat berharga, berarti antum harus menyiapkan yang spesial juga untuk Al-Quran. Apa itu? Maka antum harus menjaga adab-adab, ya, cara berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya gimana, Ustadz? Nah, caranya yang pertama, ya, diingat-ingat ya, kalau perlu antum sekarang siapkan buku tulis, ya, ditulis poin-poin utama yang Ustadz akan sebutkan sebentar ini, setelah ini, ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita, ya, anak-anakku sekalian, antum semua berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang pertama adalah harus suci. Cara bersuci gimana? Berwudu. Jadi Ustadz harap, ya, anak-anakku semua sudah bisa wudu kan, ya. Jadi orang tuanya mendampingi dengan wudu, mendampingi berwudu, ya, dipastikan wudunya benar. Kalau sudah berwudu, usahakan bersiwak. Nah, siwak, tahu siwak ya, kayak kayu yang dari pohon di Arab sana, siwak, ya, disiwak giginya. Kalau enggak punya, cukup dengan sikat gigi, enggak apa-apa. Yang penting nafas kita, ya, bau mulut kita ketika membaca Al-Quran itu segar, ya. Karena siwak itu adalah tuntunan Nabi. Kalau kita enggak punya, ya, insya Allah masih dapat keringanan dengan bersikat gigi. Jadi antum, ya, kalau sudah sikat gigi dari pagi hari tadi, maka itu sudah siap belajar, ya. Karena santri SDI Al-Um itu harus siap belajar menuntut ilmu. Allahu Akbar. Nah, jangan lupa ya motonya kemarin sudah disampaikan di MPLS kan, ya. Siap belajar menuntut ilmu. Allahu Akbar. Nah, itu salah satu kesiapannya seperti itu. Berwuduk dulu dan juga jangan lupa bersiwak atau sikat gigi
ketika tadi sesudah makan atau bangun tidur ya. Terus sudah yang dua ya, berwudu, bersiwak. Terus yang ketiga adalah memakai pakaian terbaik. Ya, memakai pakaian terbaik. Jadi antum kalau ingin membaca Al-Qur'an ya, memulai belajar Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an, maka harus memakai pakaian terbaik. Jangan memakai pakaian yang asal-asalan ya, habis bangun tidur lupa nggak wudu ya, terus nggak sikat gigi juga, bangunnya ya tiba-tiba dibangun orang tua, ayo bangun, sekarang waktunya sekolah. Sekolah langsung lihat Al-Qur'an, padahal bajunya masih pakai baju singlet ya, masih pakai baju kaos dalam, masih pakai baju kaos yang bau. Nah, itu kurang beradab kepada Al-Qur'an. Maka meskipun kalian di rumah dan ustadz di sini ya, maka pakailah pakaian terbaik. Kalau bisa pakai peci, itu tandanya antum sungguh-sungguh belajar Al-Qur'an ya. Jadi jangan lupa ya, tadi apa yang pertama? Berwudu, bersiwak atau sikat gigi. Yang ketiga adalah memakai pakaian terbaik. Kalau perlu dikasih parfum. Itu menunjukkan antum siap menghafal ya, mengagungkan Al-Qur'an, dan juga insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Qur'an karena antum sudah menghargai Al-Qur'an ya. Lalu yang paling penting juga adalah ta'awudz ya. Ta'awudz itu apa Ustaz? Ta'awudz itu adalah bacaan a'udzubillah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Jangan lupa setiap kali mengawali bacaan Al-Qur'an awali dengan ta'awudz ya. Karena itu sudah diperintahkan oleh Allah langsung dalam Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi jika kalian membaca Al-Qur'an ya, maka berlindunglah dari godaan setan yang terkutuk. Itu perintah Allah, perintah pencipta kita kalau kita ingin memulai bacaan Al-Qur'an. Dan juga ya, jangan lupa kalau sudah memulai baca Al-Qur'an yang serius, sungguh-sungguh ya. Dan kalau masih belum paham tentang materinya atau belum hafal, jangan patah semangat karena di situ antum sudah dinilai pahala kebaikannya belajar Al-Qur'an ya. Tidak ada yang sia-sia. Antum menghafal, belajar Al-Qur'an meskipun ada kesulitan ya, belum hafal, itu sudah dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat mendoakan antum, ikan-ikan di lautan mendoakan antum. Ya. Jangan lupa ya, tetap semangat juga ketika menghafalkan Al-Qur'an. Baik. Nah, tadi ada bersama Al-Qur'an secara singkat sudah ya. Ada berapa tadi? Berwudu, bersiwak atau sikat gigi, lalu memakai pakaian terbaik dan membaca ta'awudz, dan juga serius ketika belajar Al-Qur'an. Kalau misalnya ada adiknya yang mengganggu ketika di rumah, ya usahakan antum semua mencari tempat yang lain biar tidak diganggu ketika belajar Al-Qur'an ya. Diusahakan senyaman mungkin dan sekondusif mungkin. Jadi minta bantuan kepada ayah bundanya ya, umi abi dan bapak ibu sekalian ya, untuk mengkondisikan di rumah. Karena insya Allah tugas yang kita berikan tidak banyak dan tidak berat. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya itu tadi. Nah, sekarang dilihat di belakang ya, sudah ada tulisan di situ. Di belakang sudah ada tulisan. Coba dilihat di sini. Ustaz akan berdiri ya. Baik. Nah, di sini coba dilihat. Ini ya. Jadi selama pembelajaran online daring ya, kita di sini ada jadwal. Ustaz bikinkan jadwal selama sepekan kita belajar Al-Qur'annya ngapain aja Ustaz. Nah, ini dilihat. Kalau perlu dicatat, ditempelkan di kamar. Biar ingat, oh iya, hari Senin aku waktunya belajar Al-Qur'an. Senin ngapain? Nah, Senin. Kita mulai dari Senin ya. Hari Senin kita mulai dari belajar materi tahsin. Tahsin tilawah Al-Qur'an, yaitu kita akan belajar cara membaca Al-Qur'an atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang tepat dan benar sesuai yang dicontohkan oleh
Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, belajarnya gimana Ustaz? Belajarnya pakai apa Ustaz? Belajarnya pakai kitab Fathur Rahman. Ya. Kitab Fathur Rahman itu adalah kitab dari metode Nurul Bayan yang kita pakai di sekolah ini. Jadi SDI Al-Um, ya, kalau sudah banyak yang mendengar ya, SDI Al-Um itu menggunakan metode belajar Al-Qur'annya menggunakan metode Nurul Bayan dari Mesir, ya. Nah, kitab yang pertama kali dipelajari itu adalah kitab Fathur Rahman. Nah, ini nama kitabnya ya. Nama kitabnya apa? Kalau Ustadz bilang coba dibuka kitabnya, berarti kitabnya kitab Fathur Rahman, ya. Jadi Senin kita belajar materi tahsin dari kitab Fathur Rahman. Hari Selasa, nah Selasa waktunya antum mengumpulkan tugas dari hari Senin. Nah, jadi di materi di sini nanti Ustadz akan meminta kalian untuk mengulangi ya apa yang Ustadz contohkan atau apa yang Ustadz ajarkan, kalian ulangi atau kumpulkan kalau ada tugas di hari Selasa. Jadi Senin Selasa ini waktunya untuk tahsin. Ya, 2 hari sekali ada materi dan tugas. Jadi insya Allah waktunya masih banyak ya. Jadi kalau para orang tua sekalian, bapak ibu atau ayah bunda, umi abinya masih ada kewajiban mencari nafkah atau kewajiban pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka bisa dikumpulkan di hari Selasa. Kalau bisa di hari Senin, wah itu maka lebih baik. Jadi hari Selasa tinggal mengulangi, review ulang, murojaah, ya. Baik. Sekarang kita masuk hari selanjutnya, yaitu hari Rabu, Yaumul Arbi'ah. Arbi'ah, ya, Yaumul Arbi'ah, yaitu di hari Rabu kita juga sekali lagi sama, Senin dan Rabu sama, ya. Nah, lihat di sini ya, Senin dan Rabu sama, ada materi tahsin. Jadi melanjutkan dari hari Senin. Melanjutkan dari hari Senin. Nah, sama di hari Kamis juga ada pengumpulan tugas tahsin. Jadi Senin, Rabu waktunya materi, Selasa, Kamis waktunya mengumpulkan apa? Mengumpulkan tugas dari kitab Fathur Rahman. Ya, fahimtum? Fahimtum anak-anakku semua? Fahimna ya, Ustaz harap paham. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, misal kalau qadarullah atau ya ada gangguan atau belum bisa menyelesaikan tugas, maka kita bisa beri kelonggaran Senin sampai Kamis ini ya hanya materi 1 kali. Jadi kita nanti lihat bertahap, kalau ada hambatan ya, naudzubillah min dzalik, maka kita akan jadikan Senin sampai Kamis ini 1 kali materi saja. Tapi Ustaz harap jadwalnya seperti ini ya, biar kita cepat bisa membaca Al-Quran. Karena modal menghafal Al-Quran itu yang paling utama apa? Bisa baca, betul kan? Kalau antum selama ini menghafal Quran, alhamdulillah Ustaz, aku sudah punya hafalan. Berapa hafalannya? 1 juz atau dari surat Ad-Duha sampai An-Nas ya. Oh, alhamdulillah. Mumtaz, antum sudah mempunyai hafalan Quran, sudah punya bekal ya, sudah punya bekal dalam mengarungi pelajaran Al-Quran di SDI Al-Um. Nah, tapi yang saya tanyakan adalah bagaimana cara menghafal surat-surat setelahnya. Nah, maka antum harus belajar lebih giat lagi cara membaca Al-Quran. Kalau antum bacaan Al-Qurannya sudah benar ya, sudah bisa membaca sendiri tanpa bantuannya ustadz, tanpa bantuannya umi abi, tanpa bantuan ayah ibu di rumah, maka antum bisa menghafal Quran dengan cepat kayak roket ya. Kenapa? Karena antum sudah bisa menghafal sendiri. Nah, jadi saya harap antum tetap semangat ya, semangat terus belajar tahsinnya ya. Jadi tanamkan di benak kita semua bahwa tahsin itu harus diutamakan daripada tahfidz, karena tahsin adalah tahsin tilawah Al-Quran adalah bekal untuk menghafal ya. Baik, jadi di Kamis itu nanti hari Kamis ada pengumpulan tugas tahsin dan juga ada talqin target hafalan kelas. Jadi di kelas 1 ini nanti
kita mulai menghafal dari surat An-Nas ya, naik ke atas sampai surat Al-Bayyinah. Dicatat ya. Apa hafalan kita? Materi hafalan kita mulai dari surat An-Nas sampai Al-Bayyinah. Nah, kalau sudah hafal bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Berarti antum tinggal menyetorkan ulang ya, An-Nas sampai Al-Bayyinah. Dan juga di situ Ustaz akan memberikan materi ya berupa rekaman suara dari mushaf muallim insyaallah. Jadi nanti antum Ustaz harap ya setoran bacaan setoran hafalan Qur'annya dari surat An-Nas sampai Al-Bayyinah itu harus diusahakan sesuai atau mirip dengan video yang Ustaz contohkan, yang Ustaz berikan nanti di grup kelas ya. Semangat ya, jangan lupa diperhatikan videonya yang Ustaz berikan per suratnya. Misalnya misalnya Ustaz hari ini memberikan video tentang contoh bacaan surat An-Nas, talqin bacaan surat An-Nas dari salah satu syekh misalnya. Jadi antum dengarkan terus menerus, usahakan yang mirip ya. Mirip, kalau mirip Masya Allah sudah bagus. Nah, itu tinggal distorkan. Kalau misalnya sudah hafal ya, jadi mohon bantuan kepada para orang tua kalau sudah hafal, kalau misalnya ada bacaan yang kurang tepat, maka diperbaiki di situ ya. Mumpung belum banyak hafalannya. Kalau sudah banyak hafalannya, bacaannya salah, maka kita akan kesulitan untuk merubahnya. Jadi sekali lagi tahsinnya lebih diutamakan. Baik, hari Jumat ngapain Ustaz? Nah, hari Jumat cuman ini satu kegiatan kita. Kegiatan kita ngapain? Yaitu tahfidz atau tasmi' hafalan dari hari Kamis. Baik. Paham tuh? Ya. Jadi ini ya kegiatan kita dari selama sepekan. Senin materi, hari Selasa mengumpulkan tugas tahsin, hari Rabu materi lagi atau mengumpulkan tugas tahsin bagi yang belum. Lalu hari Kamis mengumpulkan tugas tahsin dan persiapan menghafal dari video yang Ustadz share nanti insya Allah. Nah, hari Jumat setoran hafalan, tasmi' hafalannya ya. Itu yang Ustadz berikan atau yang Ustadz sampaikan terkait kegiatan kita selama sepekan ya. Dicatat ya, mohon bantuan kepada orang tua untuk mencatatkan ya, dibikin jadwal di kertas, nanti ditempelkan di kamar atau bagaimana biar ingat ya. Baik, itu yang Ustadz sampaikan. Ini saja. Kalau ada yang belum jelas terkait kegiatan kita dan apa yang tadi Ustadz sudah jelaskan, bisa ditanyakan di grup atau japri ke saya langsung. Tadi kan Ustadzah Wahyu selaku wali kelas sudah memberikan nomor Ustadz, ya maka silakan tanya langsung ke saya atau tanya di grup silakan. Kalau ada yang belum jelas terkait penjelasan Ustadz tadi ini. Baik. Ya itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Jika ada yang salah maka itu dari Ustadz, jika ada yang benar maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.